Baru-baru ini ya saya pernah melihat di media sosial ada salah satu akun yang sering jadi ibaratnya detektif dadakan, sering kemudian kita sebagai netizen Indonesia melihat akun-akun yang spill harga dari barang-barang mewah para pejabat-pejabat yang ya kalau kita lihat profil dari hasil dari upah, gaji pokoknya itu sangat tidak mungkin untuk membeli hal tersebut sehingga akun tersebut ya ada apa? Ada andil besar dalam terkuaknya kasus-kasus korupsi yang ada, kasus-kasus gratifikasi dan lain sebagainya. Nah kan tapi baru-baru ini saya lihat itu ternyata sudah diblokir. Entah kenapa kok diblokir. Apakah berita yang saya lihat itu benar atau tidak? Nanti coba kita cek bersama. Diblokir. Nah ternyata fenomena-fenomena orang-orang menggunakan barang-barang haram, menggunakan harta yang ia dapatkan bukan secara legal, kemudian ia belanjakan untuk kehidupannya, untuk apa, bahkan untuk ibadahnya, itu ternyata sudah diprediksi oleh baginda Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Nah, apa hadis pembahasan dalam perspektif Islam itu sendiri dalam ya meramal kejadian-kejadian pada masa ini, kita diskusikan bersama pada chapter hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan la yuhad wa ashkuru syukran la yu'ad. Asyhadu an la ilaha illallah la sahibata lahu wa la walad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man shalla wa ta'abbad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran ila yaumit tanad amma ba'd. Saudara muslim rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang di sini kita lanjutkan di pembahasan hadis yang lalu. Ada sebuah hadis di hadis nomor 10 dalam kitab hadis Arba'in Nawawi yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Nah, dalam hadis tersebut yang sudah kita singgung di latar belakang tadi, itu betul-betul meramalkan kejadian pada masa ini. Dalam artian Nabi sudah memprediksi jauh-jauh hari, bahkan 1400 tahun yang lalu. Nah, baginda Nabi dalam hadis tersebut bisa kita cek redaksinya di hadis riwayat Muslim di nomor 1015. Ya, di sini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu mencantumkan di hadis nomor 10. Ini bahkan sering kita dengar ya, mungkin di judulnya itu korelasi antara doa dan mengkonsumsi hal-hal yang halal. Redaksinya seperti ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rasul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara rajul yutilus safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama' ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha tayyibun, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah maha baik, at-tayyib, la yaqbalu illa tayyiban. Sehingga karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang baik, tayyib itu, Allah itu la yaqbalu illa tayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amaral mursalin, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu menyuruh para orang mukmin itu seperti apa Allah menyuruh para rasul utusannya.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal solehlah. Dan kemudian Allah juga berfirman kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari apa yang baik yang telah kami rezekikan. Summa dzakara rajul, kemudian setelah menyabdakan firman-firman Allah tadi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan menganalogikan ar-rajul yutilus safar. Seorang pemuda, seorang pria itu yang yutilus safar, yang melaksanakan perjalanan sangat jauh. Ya, seorang yang melakukan perjalanan yang panjang, as-safar itu tadi, asy'atha akhbar. Karena perjalanan panjang tersebut rambutnya acak-acakan. Karena perjalanan yang sangat panjang di daerah gurun, maka rambutnya acak-acakan kena badai gurun dan lain sebagainya. Yamuddu yadayhi las sama, dengan keadaan yang compang-camping tersebut, ya yamuddu yadayhi las sama, ia mengangkatkan kedua tangannya kepada langit, yang artinya dia berdoa, ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian ia memanggil Tuhannya, ya Rabbi ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhan. Artinya ia berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melanjutkan, wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu wa ghudiya bil haram wa malbasu haram wa ghudiya bil haram. Ya sudah mengatakan ya Rabbi, tetapi sementara makanannya itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan dengan suatu yang haram, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, fa anna yustajabulah, maka apakah mungkin doanya yang ia sampaikan tersebut itu dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini disebutkan ada selebihnya berapa? Yang pertama itu ada pernyataan baginda Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Standarnya Allah itu tinggi. Karena Allah maha baik, ia tidak akan menerima segala hal dalam bentuk apapun kecuali dengan yang baik. Jadi walaupun beribadah, kita melakukan ibadah tersebut, kita mohon pakaian atau kita mungkin bersedekah dengan harta-harta yang haram, maka itu tidak Allah terima. Karena standarnya Allah itu tinggi. Standarnya Allah itu tinggi. Allah at-tayyibin, Allah tayyiban la yuqbalu illa tayyiban. Innallaha ma'al mu'minina wa ma'al mursalin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada para rasulnya, kepada para hambanya untuk melakukan yang baik-baik. Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu semua. Jadi standarnya Allah tinggi. Ketika kita ingin beribadah, maka kita persembahkanlah kepada Allah suatu yang halal, suatu yang baik. Kita bisa berkaca pada cerita Qabil dan Habil, para putra dari Nabi Adam alaihissalam, bahwa Qabil dan Habil ini ya, seperti yang kita tahu ini berseteru. Dan untuk menengahinya itu disuruh untuk berkurban. Nah si Habil itu memberikan kurban yang luar biasa. Diberikan domba karena ia seorang peternak ya. Diberikan domba yang sangat gendut, yang berkualitas, yang paling baik, yang paling bersih. Tapi Qabil apa? Karena seorang petani yang dihidangkan untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan dari yang baik. Dia hanya mengambil gandum-gandum yang kering, mengambil ibaratnya yang tidak laku di pasar, kan dia korbankan. Maka yang diterima adalah yang milik Habil. Karena standar yang Allah butuhkan itu sangat tinggi. Jadi ketika kita ingin beribadah, ingin melakukan amal, itu harus dengan hal-hal yang baik. Kita nafkahi keluarga kita dengan harta yang baik. Kita dengan harta yang halal. Kita beribadah dan melakukan pakaian yang baik, yang dari rezeki yang halal. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan suatu yang baik. Bahkan Imam Ibnu Rajab, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu menggambarkan seorang yang yang melakukan ibadah dengan harta-harta yang haram atau yang ia konsumsi haram. Karena kan ketika kita ibadah kita menghadapkan diri. Nah ketika
makanan-makanan yang haram itu masuk dalam tubuh kita menjadi darah daging, maka menurut Imam Al-Ghazali, walaupun kita beribadah dengan rajin itu sama saja seperti kita membangun sebuah bangunan yang mewah, kan tetapi di bawah kotoran. Jadi ibaratnya ketika kita beribadah kan tapi penghasilan kita dari haram, terus seperti kita membangun istana di atas Bantar Gebang. Jadi di atas tempat pembuangan air kita bangun istana, kita bangun IKN. Nah, itu tidak bagus sekali. Jelek kalau kita lihat, walaupun mewah kan tapi bau busuk, kotor. Maka perlu diketahui bahwa Allah itu maha baik, standarnya tinggi. Maka ketika kita ingin mempersembahkan sesuatu, ingin beribadah, ingin beramal soleh, kita lakukan semaksimal mungkin dengan yang baik, dengan yang halal dan thayyibah. Nah kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya menyuruh para orang mukmin, tetapi menyuruh seluruh utusannya itu juga dengan yang baik. Dan di sini dapat dilihat bahwa korelasi antara makanan yang baik dengan beramal soleh itu di firman Allah di yang pertama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu shalih. Makanlah dari yang baik, wa'malu sholih, dan mengerjakan amal soleh. Nah korelasinya antara makan dan baik makanan yang halal dengan beramal soleh menurut Imam Ibn Rajab adalah bahwa makanan yang halal dan baik itu merupakan bahan bakar. Jadi kalau kereta itu ada bahan bakarnya bensin, kereta batu bara kalau zaman dahulu, kemudian motor ya, ada yang pertalit pertama bahan bakarnya. Nah itu kita sebagai manusia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bahan bakarnya adalah makan makanan yang halal. Jadi bahkan ada yang menyampaikan kalau minum khamr nanti 40 hari tidak diterima. Itu masuk akal karena Allah yang maha baik itu ketika ada seorang hamba yang berhadapan dengannya untuk beribadah, karena hakikatnya ibadah itu adalah menghadapkan diri kepada Allah, maka tidak dilihat oleh Allah. Seolah-olah ada hijabnya, ada penutupnya. Karena yang dibawa, yang daging keluar, tumbuh daripada makan haram, itu tidak baik, tidak thayyib. Karena kembali di awal hadis tadi, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Sehingga korelasi ini juga dikaitkan dengan doa. Jadi selain makanan halal atau pakaian yang halal itu mempengaruhi ibadah kita, juga ternyata bisa kita kaitkan benang merahnya dengan korelasi kita berdoa. Jadi ada yang mengatakan doa itu pasti dikabulkan, doa itu dikabulkan sekarang atau nanti atau besok di akhirat. Ternyata itu semua tergantung daripada makanan yang kita makan. Jadi semua doa itu dikabulkan, kecuali kalau doa itu tidak tersampaikan. Ibaratnya kalau kita kemudian ngechat seseorang, nah itu pasti tersampaikan kecuali kalau tidak ada kuota. Begitu juga dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa itu seperti kita memberikan pesan chat WA kepada Allah. Nah, ketika ada makanan haram yang menjadi hijab, menjadi ibaratnya menjadi jaringan kuota kita tidak tersampaikan kepada Allah. Ibaratnya kalau di pesan WA itu ada gambar jam, artinya kan belum masuk kan ya. Nah itu yang menyebabkan hal itu adalah makanan yang haram. Seperti dianalogkan oleh baginda Nabi, zakara rajul yutilu safar. Jadi ada seorang pemuda, seorang pria yang itu melakukan perjalanan sangat jauh. Dimana seperti yang kita tahu yang namanya safar atau perjalanan jauh itu salah satu keadaan ya, ini terkhusus untuk safar yang yang susah. Keadaan yang mustajab untuk berdoa. Ini sudah mustajab, kemudian asy'ata akbar. Dikuatkan oleh baginda Nabi, asy'ata akbar. Itu rambutnya itu acak-acakan, jadi compang-camping. Yamuddu yadayhi ilas sama. Kemudian mengangkatkan kedua tangan. Nah, dimana kalau kita tahu kalau mengangkat kedua tangan itu salah satu adab dalam berdoa. Kemudian ya Rabbi
dan menyebut nama Allah itu juga salah satu adab untuk berdoa. Nah, dengan 4 adab berdoa itu tadi yang seperti yang kita tahu dapat menguatkan doa kita agar lebih mustajab, maka baginda Nabi menyampaikan fa'anna yustajabulah. Doa itu tidak akan didengar oleh Allah, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Mulai dari makanannya, minumannya, sampai pakaian yang melekat pada tubuhnya itu dari yang haram. Artinya jangan sampai kemudian kita tersentuh daripada yang haram. Apapun itu, mulai dari makanan, pakaian, atau paling dasar sekali dari pekerjaan kita yang menghasilkan harta untuk makanan dan pakaian kita hindarkan semampu kita, semaksimal kita untuk dari yang haram-haram. Dari judol yang ini sangat marak sekali. Kemudian dari pinjol yang ada riba. Itu semua yang haram kita tinggalkan. Sehingga pesan chat WA atau pesan kita, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhambat oleh sinyal. Langsung centang 2, centang biru Allah kabulkan di depan mata kita langsung. Artinya kalau kita mencapai puncak tertinggi, kita menjadi Khalilullah, menjadi sangat dekat kepada Allah sebagai seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebagai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Bahkan menjadi seorang yang pertama-tama diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bahwa kita sebagai manusia harus mencontoh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita kemudian menyamai Allah sebagai Tuhan. Karena Allah itu suka yang baik, maka kita semaksimal mungkin menghadirkan diri kita hal-hal yang baik. Makanan kita perbaiki dengan yang halal dan thayyib. Kemudian pakaian yang kita pakai, kita gunakan yang sesuai syariat dan juga dari harta-harta yang halal. Ketika kita melihat kemungkaran, melihat keharaman yang ada, kita sampaikan. Jangan sampai kemudian pajak yang kita keluarkan itu hanya untuk diproses menjadi barang yang haram, diproses menjadi barang yang haram dan dimakan oleh orang yang haram dan kemudian dikembalikan kepada kita dalam bentuk yang haram, dalam bentuk suap untuk kampanye bodong mereka. Ini jangan sampai. Sehingga ketika kita membahas lebih lanjut tentang halal dan haram ini sungguh luar biasa. Karena di hadis Arba'in Nawawi itu sudah dibahas, ini yang kedua kalinya tentang halal dan haram. Yang satu yang sesungguhnya halal dan haram itu jelasin Allah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Jelas itu tadi. Sehingga ketika halal dan haram itu sudah jelas, maka tugas terakhir dari kita itu untuk menghindari 100% yang haram dan kita berusaha untuk mencari yang halal. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Nanti kalau ada diskusi, pertanyaan dan lain sebagainya bisa kita diskusikan kembali di kolom komentar. Semoga yang ini menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua dan dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Kalau mohon maaf, kita bertemu kembali di chapter berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minal fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.